Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Irfan ya. Gimana kabar kalian? Masih semangat ya buat mencari ilmu. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar dua sudut ya. Di sini kita akan materinya tentang ini. Memahami hubungan sudut dengan sudut dan kita akan menyinggung beberapa latihan dan juga nanti Bapak akan memasuki juga bab baru yaitu tentang penyajian data. Penyajian data itu nanti hanya pengenalan terlebih dahulu, tidak sampai soalnya atau yang lain. Yang penting kita materinya sudah selesai dulu, nanti penyajian data itu materi terakhir. Kalian buat ujian akhir semester. Oke, langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya atau ke materinya. Di sini sudut-sudut yang bertolak belakang ya. Kita review kembali video kemarin di situ. Yang dimaksud bertolak belakang itu seperti yang mana? Di sini ada W dan sudut W dan sudut Y ya. Perlu diingat di sini, sudut W dan sudut Y di situ besarnya sama. Seumpama di sini sudutnya 120 dan Y-nya di sini juga 120. Dan di sini sudut X bertolak belakang dengan sudut Z. Jadi, seumpama di sini 50 derajat, otomatis Z-nya juga sama 50 derajat. Di situ nanti soalnya bisa menggunakan sudut bertolak belakang dan menggunakan gabungan dengan sudut-sudut yang lain. Besar sudut yang saling bertolak belakang itu adalah besarnya sama. Contohnya seperti ini. Di sini ada seumpama W-nya ya. W-nya di sini 80 derajat. Yang ditanyakan berapa besar sudut Y-nya. Y-nya di sini sama besarnya 80 derajat. Nah, yang ditanyakan sudut X. X-nya di sini berapa? X-nya di sini kalau di sini sudut berpelurus, diingat kembali sudut berpelurus kemarin dua gabungan sudut jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Jadi di sini sudah ada 80. Otomatis X-nya di sini 180 dikurangi 80 derajat. X-nya 100 derajat. Saya sama seperti ini hanya review. Mengulang kemarin. Nah, sekarang kita akan lebih memperdalam lagi hubungan sudut-sudut. Nah, hubungan antar dua sudut di sini menghasilkan 5 hubungan sudut. Ada sudut sehadap, sudut-sudut sehadap. Di sini ya ada gambar pasangan sudut-sudut sehadap yaitu A1, B1, A2, B2, A3 dan B3, A3, B3, A4 dan B4. Nah, di sini artinya adalah merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi sama serta besarnya pun sama. Pada gambar di atas, sudut yang sehadap yaitu A1, B1, A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3, A4 sama dengan B4. Di sini, ini loh, A1 sama dengan B1 ya. Di sini mohon dicatat. Karena banyak banget soal itu keluar. Selanjutnya di sini sudut dalam berseberangan. Saya bacakan dulu, merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya bersilangan. Di dalam gambar, sudut dalam berseberangan yaitu A2 dengan B4. A2, B4 ya. Di sini dalam. Di dalam di sini. A2 dan B4. Besar sudutnya sama. Jadi seumpama di sini A2-nya di sini 60 derajat, otomatis B4-nya juga sama, 60 derajat. A3 dan B1. Ini dicatat juga ya. Mana itu sudut
dalam berseberangan, mana itu tadi yang sudut sehadap, mohon dicatat. Selanjutnya, sudut luar berseberangan. Kalau tadi kalian sudah mengenal dalam berseberangan, sekarang kalian juga mengenal sudut luar berseberangan. Sama halnya seperti dalam berseberangan. Di dalam sudut luar berseberangan, pembedanya terdapatnya di luar. Tadi kan di dalam di sini. Kalau luar berseberangan ya di luar. Berarti yang paling pojok-pojok di sini. A1 sama dengan B3, A4 sama dengan B2. Di sini besar sudutnya sama. Jadi seumpama di sini A4-nya di sini ya. Ada gambar yang menyinggung di sini nanti. A4-nya 60, otomatis B2-nya 60. Dengan asumsi sudut yang dalam asumsi sudut luar berseberangan. Seumpama di sini A1-nya 40. Otomatis B3-nya di sini nanti sama, 40 derajat. Oke, selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Di dalam sudut dalam sepihak di sini merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Dan jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh seperti ini. A2 jika dijumlahkan dengan B1 itu akan membentuk sudut 180 derajat. A3 jika dijumlahkan dengan B4 akan membentuk sudut 180 derajat. Jangan kebalik dengan luar dalam berseberangan tadi ya. Di sini dalam sepihak. Dalam sepihak itu yang saling berhadapan. Tapi di dalam. Tapi kalau luar berseberangan dalam berseberangan tadi itu sudutnya yang menyilang di sini. Menyilang A3 dengan B1, A2 dengan B4. Kalau dalam sepihak saling berhadapan. Ingat-ingat seperti itu. Selanjutnya dalam luar sepihak. Sama halnya dalam sepihak. Kalau luar sepihak tempatnya berada di luar. Jadi A1 jika dijumlahkan dengan B2 akan membentuk sudut 180 derajat. Dan A4 jika dijumlahkan dengan B3, sudut B3 ya, akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh seperti ini. A1 di sini sudutnya seumpama 40. Yang ditanyakan adalah berapa besar sudut B2. Ingat-ingat A1 40, B2-nya berapa? Nah, A1 40 ditambah B2 sama dengan 180. Otomatis B2-nya akan membentuk sudut 140 ya. 180 dikurangi 40. Oke, di sini ada satu soal. Di sini adalah soal ujian nasional kelas 9 tahun 2009 dan 2009-2010. Di sini paket 10 ya. Jangan bingung atau jangan nggak tahu dulu. Silahkan cermati dulu gambarnya. Di situ ada dua garis ya, dua sinar. Di sini ada sinar I dan M. Nah, di sini dipotong. Ada gambar lagi. Garis miring di sini. Pertanyaannya, besar sudut nomor 1 adalah 95 dan besar sudut nomor 2 adalah 110. Yang ditanyakan adalah besar sudut nomor 3. Dicermati dulu gambarnya ya. A1 di sini 95 dan nomor 2 di sini 110.
Yang bisa kalian ambil dulu yang mana? A1 dengan A1, maaf. Nomor 1 dengan nomor 5 ya. Di sini apa namanya? Luar dalam berseberangan ya. Karena menyilang ya. 1 dengan 5. Di sini dalam berseberangan. Besar sudutnya berapa? Sama ya. Jadi 5 di sini adalah besar sudutnya 95 derajat. Oke, di sini. 1 sama dengan 5, besarnya adalah 95 derajat. Dalam kurung di sini menggunakan sudut dalam berseberangan. Sedangkan 2 plus 6, nah, diingat-ingat sudut berpelurus. Di sini kan berpelurus di sini ya. Di sini berpelurus. Berpelurus jika sudut 1 ditambah dengan sudut satunya akan membentuk sudut 180 derajat. Karena 2 sudah diketahui 110 ya. Jadi 6 di sini pasti diketahui. 6-nya adalah 70 derajat. 5 diketahui, 6 diketahui. Besar sudut nomor 3 pasti diketahui. Dikarenakan jumlah sudut jika membentuk bangun segitiga, jika dijumlahkan totalnya adalah 180. Diingat-ingat ya. Jika membentuk sebuah sudut segitiga bangun segitiga di sini, nah, di sini ya. Sudut titik ini. Jika membentuk segitiga, jika dijumlahkan sudut-sudutnya akan membentuk 180 karena itu adalah sifat segitiga. Di sini ya. Jadi sudut nomor 5 jika dijumlahkan dengan 6 dan 3 akan membentuk sudut 180 derajat. Nomor 5 kalian tadi udah tahu 95. Nomor 6-nya juga tahu, didapatkan dari 2 tadi, sudut berpelurus. Nomor 6-nya 70 derajat, otomatis 3-nya diketahui. 3-nya adalah 15 derajat. Nah, jawabannya adalah B ya. Selanjutnya, di sini juga sama. Soal ujian nasional tahun 2010-2011. Di sini ya. Silakan tentukan besar sudut BCA. BCA ya. Dilihat dulu gambarnya. BCA. Berarti yang ini ya. Yang di sini nanti. BCA. Nah. BCA dilihat. Yang bisa diketahui atau yang bisa dicari yang mana? Sudut. Nah, di sini yang diketahui CAB. CAB di sini 42 dan CBD-nya 112. Nah, di sini sudut berpelurus ya. Antara sudut di sini otomatis CBA di sini nanti diketahui CBA. Nah, CBA ketahui nanti BCE juga diketahui pasti di sini karena dalam berseberangan ya nanti ya. Di sini bisa ABC plus CBA, CBD, ABC ya, ABC plus CBD. Nah, di sini sudut berpelurus sama yang seperti Bapak tadi bilang kan, ucapkan sudut berpelurus jika dijumlahkan sudut-sudutnya akan membentuk sudut 180 derajat. Jadi ABC di sini sudah diketahui. ABC-nya berapa? 68 derajat. Yang ditanyakan adalah BCA ya, atau sudut C di sini. B-nya sudut B di sini diketahui 68 dan BCA di sini ya, BCA di sini
Di sini diketahui ya, tadi 68 di sini membentuk sudut sama tadi segitiga. Ingat-ingat, segitiga itu jika jumlah ketiga sudutnya jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Sudut segitiga yang mana saja? BAC, ACB, dan ABC. Dibolak-balik boleh ini. Yang penting sudut ketiga di sini jika dijumlahkan membentuk sudut 180 derajat. BCA-nya ya, BCA dicari, ABC-nya ya ABC di sini, ABC B68 dan BAC 42. 68 ditambah 42 110, BCA plus 110 sama dengan 180 derajat. Jadi BCA-nya 70 derajat ya. Nah, di sini sudah memasuki materi baru yaitu tentang penyajian data. Di dalam penyajian data di sini Bapak hanya membahas tentang diagram. Ketiga diagram di sini ada diagram macam-macam diagram ya. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, dan yang terakhir ada diagram garis. Sebenarnya masih ada diagram yang lain, tapi fokusnya kalian kelas 7 di sini ke 3 diagram yang Bapak sebutkan di materi ini. Nah, adapun gambarnya diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis itu bentuknya seperti ini. Diagram batang di sini bisa disebut dengan bar. Dan diagram garis biasa disebut dengan line. Diagram sama grafik itu sama ya. Dan diagram lingkaran itu bentuknya seperti ini. Bundar lingkar di sini ya. Dan biasa sering disebut dengan pi dalam bahasa matematika ya di sini ya. Bar lan pi. Di sini adalah bahasa matematika. Nah, artinya di sini diagram batang. Diagram batang adalah suatu grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Bisa dilihat ya pada contoh gambarnya di sini. Ini ada data SD, SMP, SMA, dan SMK. Di sini totalnya yang kiri di sini adalah jumlah datanya atau jumlah siswanya. Nah, jumlah siswa SD di sini mencapai 1.400 lebih di sini. Di sini ya. Dan siswa SMP di sini jumlah siswanya mencapai 900-an di sini, pertengahan antara 800 dan 1000. Dan jumlah siswa SMA di sini mencapai 1.100. Pertengahan antara 1000 dan 1200 ya. Sedangkan jumlah siswa SMK mencapai 1.300. Nah, sekitaran 1.200 lebih di sini. Ini ya. Jadi kalau di dalam tabel di sini Bapak tanya, berapakah jumlah siswa yang terbanyak antara SD, SMP, SMA, dan SMK? Jawabannya adalah apa? Dari grafik di sini kalian sudah langsung bisa menjawab, yaitu siswa SD ya. Jumlah siswanya 1.400 lebih. Selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini adalah suatu grafik data yang berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Diagram lingkaran digunakan untuk penyajian data berbentuk kategori yang dinyatakan dalam persentase.
Di sini tadi kalian sudah melihat diagram batangnya. Sekarang di sini kita akan membentuk dalam diagram lingkaran. Siswa SMP tadi, siswa SD dulu ya, yang biru. Siswa SMP yang merah di sini. Siswa SMA yang hijau. Siswa SMK yang ungu. Nah, di sini adalah suatu persentase jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang terbanyak di sini kalau dari gambar diagram lingkaran, terbanyak yang mana? Yang SD ya. Karena hampir seperempatnya di sini. Lebih, seperempatnya lebih ya. Dari gambar diagram di sini, kalian langsung bisa menentukan, oh terbanyak di situ SD. Setelah itu diikuti dengan SMK. Diikuti dengan lagi nomor 3 SMA. Dan paling jumlah siswanya terkecil itu ada di SMP. Selanjutnya ya, ada diagram garis. Diagram garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Diagram garis umumnya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun. Di sini biasanya digunakan pada sensus penduduk mungkin. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, jumlah penduduk yang ada di Surakarta mungkin. Kalau tadi kalian sudah mengenal tentang diagram batang, diagram garis. Sekarang di sini tadi diagram batang dan diagram lingkaran ya. Sekarang diagram garis. Contohnya di sini, jumlah siswa yang diterima di sebuah SMA dari tahun 1980 sampai 1986. Pada tahun 1980, di sini jumlah siswa yang diterima 150. Dan tahun 1991 itu angkanya sedikit naik. Dan tahun 1982 sedikit lebih naik lagi. Nah, di dalam soal di sini Bapak mempunyai pertanyaan. Di tahun berapakah jumlah kenaikan maksimum atau kenaikan terbesar? Di situ pada tahun berapa di sini? 1800. Ayo, 800 berapa? Di sini ya. 383 dan 984. Berarti antara 2 tahun di sini ya. Dari gambarnya di sini. Paling tinggi di sini jumlah kenaikannya siswa. Yang lain kenaikannya sedikit-sedikit. Nah, di sini kenaikannya paling besar. Bukan yang di sini ya. Di sini naik tapi nggak terlalu sebesar ini. Nanti kalau ada jumlah datanya pasti diketahui. Di situ adalah pengenalan tentang penyajian data. Next video di sini Bapak akan mengulangi tentang penyajian data. Hari ini sudah selesai. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakillahu khairah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.